Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana nih kabar kalian? Ayo guys, kita berdoa dulu. Wis, berdoa aja Kak Isam. Wis, nggak apa-apa, dalam hidup itu harus berdoa ya cuy ya. Jadi kita itu imbang ya. Jadi jangan mikirin duniawi aja. Kita juga harus berdoa nih. Kita mendoakan teman kita yang lagi sakit, Allah sehatkan. Yang masih berjuang di rumah majikan juga tentunya Allah sampai kuatkan sampai finish, amin. Teman kita yang masih bergelut dengan rentenir dan debt collector, semoga juga Allah memberikan kemudahan dalam membayar. Lunas, amin. Amin gak ya Tisam, tak aminin paling keras, seharus ya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, video kali ini kita membahas tentang sakit. Wis Kaisam, jangan bahas sakit, enggak ya cuy ya. Karena di luar sana nih banyak teman-teman kita yang bersedih ya. Aduh kayak Tisam, saya itu gaji udah bayar bang, tapi saya itu panas. Majikan itu emlay sekali kayak Tisam. Udah setiap hari saya itu ingusan ya kan, sambil kerja kan cuy ya. Air ini apa ya? Ingus kan netes terus ya kan. Itu kan emsifuk ya. Membuat kita ini kayaknya aduh pusing sekali gitu ya kan. Walaupun sakit panas, makanya kalian jangan terlalu banyak mikir. Aduh kayak Tisam, saya tuh kesel sama keluarga di Indonesia tuh, duit aja. Saya juga kesel ini sama majikan saya, semua salah terus. Saya juga kesel kayak Tisam, uang saya habis kena bayar utang terus. Ya namanya juga hidup ya. Namanya hidup ya ujian coy. Ya wis nggak usah sedih, ayo kita yampui dulu, yampui. Masya Allah, Kaisa minum apa? Laica. Ini tuh enak tau nggak? Ini beli di Waihong, ya bukan endorse ya, tapi enak ini, coba. $10 kok. Wis pasti laris ini Laica. Kayak Tisam tuh bikin pengen aja ya beli ya. $10 ini. Beli sana, beli. Oke. Ayo kita bahas. Jadi ceritanya cuy. Ini buat kalian nih, ini penting banget ya buat kalian yang pengen berobat di rumah sakit. Kaisam kasih tahu caranya nih, gampang banget. Jadi udah nggak usah galau-galau ya. Pekerja migran ini kerja di sana, Saukewan sana cuy. Jadi rumahnya itu harus naik tangga sampai 1000. Lebay guys, ya enggak nih kayak gini nih tangganya. Kan udah naik ya kan. Ceritanya cuy. Ini pekerja walaupun kerjaannya begitu karena dia itu nyaman di rumah majikan, jadi dia ini males untuk cari majikan baru. Nah, jadi ya dia jalani. Nah, 5 tahun kerja di majikan ini ngerasa lempoh cuy. Ngerasa capek ya kan. Naik turun tangga ya kan. Jadi encok. Akhirnya apa? Akhirnya si pekerja migran ini dampaknya batuk terus, ya kan, karena kalau kita kecapean itu kan batuk kan bisa jadi batuk itu kan karena kita ngos-ngosan ya kan, pernafasan kita kan jadi sesak ya. Itu dugaannya kayak Tisam. Tapi ya kita wajib berobat kalau nggak sembuh-sembuh. Takutnya apa? Radang tenggorokan ya cuy ya. Takutnya ada ini apa asma. Hubungannya apa? Batuk sama asma. Iya begitulah. Nah itu adalah dugaan kayak Tisam ya, tapi ya dokter yang lebih paham. Akhirnya karena batuk terus nih, majikannya ngomel-ngomel terus di rumah. Cece kamu itu yaupeng katanya, kamu nggak bisa jaga diri itu, ngomel aja setiap hari ya kan. Kalaupun nggak ngomel juga menunjukkan muka yang ya kayak gimana gitu. Jadi kayak menunjukkan muka nggak suka kayak gitu cuy, ya kan. Jadinya kan yang tadinya 4 tahun kerja nyaman-nyaman itu kan ini baru dijalanin kontrak baru setahun kan jadi nggak nyaman ya cuy ya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan pekerja migran ini? Karena majikannya itu memang benar-benar hemat banget, bukan hemat Kaisam, majikannya pelit. Iya ya guys ya. Ya wis lah begitulah memang karakter majikan Hongkong tuh seperti itu ya. Jadi akhirnya si pekerja migran ini disuruh berobat. Senang dong ya pekerja migran ini. Di dokter mana mem? Katanya. Ya jangan ke dokter katanya, sana ke rumah sakit pemerintah katanya, yang gratis ya kan. Tapi kamu jalan sendiri ke sana, ya kan? Akhirnya dia ini udah sore banget. Nah, udah sore banget. Majikannya itu ngomong, cepet kamu, soalnya jam 5 itu kayak bagian informasi di bawahnya itu tutup katanya. Kamu telepon dulu deh. Kalau kamu mau datang, mau membuat booking appointment ya untuk periksa. Akhirnya si pekerja migran ini datanglah tuh ke rumah sakit Wan Chai di situ, rumah sakit pemerintah Wan Chai. Pas ia memang mau tutup ya. Nah, di situ dia datang ke lantai 1 yang bagian informasi itu ya cuy, untuk membuat booking appointment atau daftar berobat lah intinya ya cuy ya, biar kalian paham. Nah,
Dokumen yang dia bawa ini dokumen lengkap, paspor, KTP, kontrak kerja, sama visa kerja. Nah, karena apa cuy? Karena ini dibutuhkan. Nah, tapi dokumennya tuh dibawa lengkap. Sudah kayak gitu cuy, termasuknya KTP juga ya. Daftar nih, ya udah diliatin semuanya ya kan, dokumen-dokumen dicatat sama bagian informasi tersebut, terus disuruh ngisi formulir dari rumah sakitnya. Suruh ngisi formulir itu ada dicantumkan alamat Indonesia dan alamat majikannya ya guys ya, dan dimintai nomor agensinya. Jadi lengkap ya datanya. Oke, Kak Isam ulang lagi, paspor, visa kerja, kontrak kerja, KTP, terus ngisi formulir ya, ditanyakan alamat majikan sama alamat Indonesia sama nomor agensi. Nah, kalau dokumen kita sudah lengkap, itu majikan tidak ditelepon coy. Oke, timbul pertanyaan, Kak Isam paspor saya digade, tapi saya ini sakit banget Kak Isam, pengen pergi ke rumah sakit, apakah boleh pakai fotokopian? Jawabannya boleh. Paling nanti dikonfirmasi, dikonvert dengan agensi atau telepon majikan. Bener nggak nih ini cecekmu ini berobat, ya kan? Nggak apa-apa kayak Tisam, tapi kalau saya pakai KTP aja bisa nggak? Bisa, kalau misalnya memang kamu punya majikan ya, nanti pihak rumah sakit ini telepon majikan kamu. Nah, tapi kasus yang ini pekerja migrannya good, dokumennya lengkap, jadi tidak perlu menyusahkan untuk ditelepon majikannya. Oke, jadi akhirnya udah Cece ini sudah didata, udah dibookingkan, nanti kamu tinggal tunggu telepon. Jadi nggak langsung berobat cuy, kalau kita daftar namanya juga booking dulu, karena rumah sakit juga banyak yang sakit ya cuy ya. Jadi rumah sakit kayak wahana wisata ya cuy, banyak orang. Aduh, nauzubillah min dzalik, semoga kita sehat ya cuy ya, amin ya rabbal alamin. Makanya selalu bersyukur. Nah, setelah itu pekerja migran ini pulanglah ke rumah. Dapat telepon tuh, ya kan? Dia datang telat berapa ya? 4 harinya dia ditelepon. Di tanggal 6 si pekerja migran ini yang tadi daftar tuh mau periksa, kan dia nggak tahu nih sakitnya apa kan. Di tanggal 6 dia harus datang ke rumah sakit untuk melakukan ronsen. Itu pihak rumah sakitnya yang ngecek ya guys ya. Jadi kalau kita pertama kali kita sakitnya nggak tahu, itu biasanya dibikinkan appointment untuk ronsen dulu. Nggak usah khawatir duit ya, karena rumah sakit pemerintah ini gratis. Wis, akhirnya datanglah tuh di tanggal 6. Setelah melakukan ronsen, ini akan ada kunjungan sama dokternya di tanggal 16. Jadi harus sabar lagi. Iya ya Kak Isam, bukan di Indonesia aja yang pakai BPJS itu ya Kak Isam, harus nunggu. Iya, namanya juga gratisan coy, ya kan? Ya tapi walaupun gratisan, pemerintah Hong Kong ini nggak ecek-ecek ngasih pelayanan kepada kalian ya. Tadi kan ronsen di tanggal 6, suruh datang lagi di tanggal 16 cuy. Datang lagi nih pekerja migran ini, ya walaupun dia harus masih nahan batuk sampai tanggal 16 ya cuy ya, namanya juga ya kita memperjuangkan pohim kita ya kan. Datang lagi di tanggal 16, pas di tanggal 16 itu sudah ketemu sama dokter, diperiksa dan diberikan obat. Kalau misalkan tidak ada sakit yang serius, dokter ya pasti akan kasih obat aja. Tapi kalau misalkan dalam ronsen itu, dalam medical check up itu kamu ditemukan penyakit yang serius, ini pasti dokter saat memeriksa kamu ini pasti akan dibilang sama kamu, Cece, kamu ini ada sedikit sakit ini nih, kamu mau diteruskan nggak nih berobatnya? Kalau diteruskan nanti saya bikin surat pengantar. Biasanya seperti itu coy. Jadi step by step gitu. Jadi dokter yang meriksa awal itu kalau misalkan mengidentifikasi kamu punya penyakit serius, dokter ini pasti akan menyarankan kamu untuk berobat lanjutan. Itu pasti. Nah makanya nih, buat kalian yang gimana ya, itu sakit kanker, itu sakit ovarium, itu sakit ini kok bisa ya, bisa berobatnya itu sampai ditangani rumah sakit segitunya. Ya karena itu. Jadi saat kita sudah melakukan berobat, kalau misalkan ada sakit yang lebih lanjut, ini nggak akan diputus gitu cuy, tapi disarankan untuk diteruskan gitu, karena memanfaatkan pekerja migran yang memiliki hak untuk sembuh. Jadi nggak ecek-ecek ya gitu ya, nggak ecek-ecek ya guys ya, walaupun gratis. Nah maka dari itu nih, buat kalian yang lagi sakit tidak usah bersedih ya, jangan berpikir, nah kalau kayak Tisam ditanya kayak Tisam berobat di dokter-dokter umum yang ada di luar itu bayarnya berapa? Sekarang itu udah naik cuy, 480 kalau berobat di dokter umum di luar ya.
Nah, tapi kamu kan punya asuransi. Nah, dilihat asuransi kamu itu bekerja sama dengan klinik-klinik mana. Nah, kalau misalkan kamu sudah tahu nih klinik-klinik yang bekerja sama dengan asuransi yang majikan kamu bikin perjanjian, kamu bisa datengin klinik itu untuk menggunakan pohimnya kamu. Ya, tapi kalau misalkan majikan enlay dan apa-apa dan kamu juga nggak punya duit, pergi ke rumah sakit. Nah, cari rumah sakit umumnya gimana kayak Tisam. Kamu buka aja Google ya. Hong Kong Hospital List gitu ya. Jadi nanti keluar semua rumah sakit public hospital itu. Nah, di situ ada alamatnya dan ada nomor teleponnya. Nah, kayak Tisam bisa nggak bookingnya by phone? Bisa. Kamu by phone bisa. Nanti tinggal masukkan nomor KTP kamu. Setelah booking lewat telepon, nah nanti kamu tinggal tunggu telepon balasan untuk dapat jadwal berobat. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan Kak Isam, saya nggak ngerti nih cara nelpon, saya juga nggak ngerti bahasa, ajak teman kamu untuk bantu ke rumah sakit untuk daftar booking itu ya. Jadi datang langsung ke rumah sakit untuk melakukan booking. Saya booking, jadi booking itu jangan booking hotel aja. Aduh, booking hotel lagi. Aduh, pusing. Oke cuy ya, jadi gampang ya. Nah, bayarnya nggak mahal Kak Isam, walaupun sakitnya berat. Enggak, walaupun ronsen Kak Isam, iya. Tadi si mbaknya ngomongnya gratis ya cuy ya. Ya tapi paling pun, kalaupun bayar pun, itu cuma $100 ya. Oke, itu kalau pemeriksaan pertama ya. Gitu cuy, gampang ya berobat di rumah sakit. Maka dari itu Kak Isam itu mengajak buat yang sakit, ayo, ini perubahan musim ini banyak yang kena kemo ya guys ya. Atau ini apa namanya, pilek batuk ya kan. Ini sakit merakyat ini kan, batuk pilek. Berobat ya, nanti dapat obat banyak. Wish, semoga lekas sembuh yang lagi sakit ya, nggak usah sedih ya. Terus kayak Tisam, kalau misalkan saya disuruh bayar, majikan ganti nggak? Nah, maka dari itu setelah kalian berobat, kalaupun ada pembayaran yang harus kalian bayar, jangan lupa tuh rekor medis yang ketemu sama dokter itu dibawa, sama kwitansinya dibawa, kamu bayar berapa. Nah, jangan lupa sebelum dikasihkan ke majikan, kamu foto tuh kwitansi sama rekod medisnya. Barangkali kamu ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Ini mengantisipasi apa? Mengantisipasi barangkali majikan kamu itu nggak mengembalikan dokumen itu ke kamu. Kamu masih punya arsip ya. Itu. Nah, terus itu apakah diganti sama majikan? Iya, majikan mengganti. Kamu minta saat gajian, bos gitu, biaya pengobatan saya gimana? Kamu harus berani ngomong karena itu hak kamu. Oke? Nah, kalau misalkan ada cuti sakit, kamu juga kasih ke majikan. Nah, itu apakah kayak Tisam kalau kita dapat cuti sakit itu kita masih dapat gaji? Iya, tapi tidak 100% ya. Kamu masih digaji, tapi walaupun gajinya nggak full. Oke? Aduh, gimana guys? Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita. Jadi kalian cari aja di Google tuh, kamu tinggalnya di mana? Misalkan di Chaiwan atau di Wancai, rumah sakit public hospital Wancai, public hospital Chaiwan, public hospital mana gitu ya. Nah, itu setiap wilayah itu pasti ada public hospitalnya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Kamu berobatlah di rumah sakit dekat rumah majikan kamu. Oke? Mungkin itu aja nih buat kalian yang mungkin punya pengalaman yang sakit, gimana sih cara berobat di rumah sakit. Ayo guys, tulis di kolom komentar, setidaknya informasi kalian itu membantu teman-teman kita yang mungkin kurang informasi supaya berani berobat tanpa mengandalkan majikan yang tidak peduli. Wis, nggak usah bersedih kalau majikan tidak peduli, yang penting kayak Tisam peduli. Masya Allah. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.